Teman Kumaran, bertemu lagi dengan saya, Katundio Bayu Mitra Wedia. Kali ini saya akan mewawancari perwakilan supporter Indonesia di Arab Saudi. Beliau namanya adalah Muhammad Erlangga, yang merupakan bagian dari Garudi Saudia atau Garudi Saudi Arabia, yang merupakan basis supporter Indonesia di Arab Saudi. Dan kita akan bertanya-tanya kepada beliau tentang persiapan menonton langsung laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi malam nanti. Siap dukung Timnas nih Pak ya? Insya Allah. Oke. Pak, ini posisi udah di Jeddah Pak, atau belum OTW? Udah di Jeddah pagi ini, sampai di Jeddah. Alhamdulillah setelah perjalanan dari Riyadh tadi malam sekitar 10 jam. 10 jam, oke. Kalau Pak Erlangga ini aslinya ya berbasis di mana Pak kalau di Arab Saudinya 10 jam itu? Di ibu kota, di kota Riyadh. Oke, di Riyadh, siap. Nah, kemudian Pak, mau tanya-tanya nih Pak ya, soal bagaimana teman-teman nanti nonton pertandingan. Kira-kira Pak, nanti estimasinya ada berapa supporter Indonesia Pak yang akan meramaikan stadion di Jeddah? Kalau kita berpatokannya sih dari blocking tiket yang disediakan sama panitia ya. Jadi secara kasar kira-kira hitung sekitar 3.500 sampai 4.000 seat yang disediakan untuk supporter Timnas Indonesia. Dan dalam hitungan waktu sekitar 4 hari itu udah sold out semua. Jadi kalau kita optimis semuanya datang, ya sekitar segitu atau bahkan 80%-nya dari segitu ya. Mudah-mudahan sih lebih dari 3.000 orangan bisa datang nonton langsung di stadion. Oke, berarti ya walau sedikit yang penting benar-benar semangat Pak ya dalam mencurahkan dukungan untuk tim Garuda nanti Pak ya. Betul, insya Allah. Nah Pak, yang ini kan Indonesia udah lama banget Pak nggak ketemu Arab Saudi, sekitar 10 tahun deh kita udah nggak ketemu Arab Saudi. Seberapa antusias nih Pak Erlangga dan juga teman-teman menyambut laga ini? Apalagi ini laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Kita sedikit lagi nih menuju Piala Dunia ini. Betul. Jadi di sini buat kita yang di Saudi ya, warga negara Indonesia tuh kangen dikunjungin sama Timnas. Jadi kita kemarin awal tahun beberapa dari kita berangkat ke Qatar demi mendukung Timnas. Tapi bukan cuma bola aja ya. Jadi di tahun ini juga ada Timnas futsal main di Saudi juga, kita juga datang dukung. Jadi antusiasme, kalau soal antusiasme warga negara Indonesia mah nggak bisa ditanya lah. Pasti heboh banget. Terus kayak yang tadi saya bilang, dalam hitungan 4 hari lah kita sold out. Bahkan sebelum tiket dijual, semenjak laga udah diumumin itu kita udah bagi-bagi tugas setiap berapa jam sekali tuh ada yang ngecek dari aplikasi yang jual beli tiket. Jadi pada saat waktu itu subuh-subuh tiket dijual tuh langsung di-blast ke semua grup diaspora di Indonesia kalau tiket udah available. Jadi segitu antusiasnya teman-teman di Saudi Arabia buat laga ini. Alhamdulillah ya, berarti kita didukung, berarti timnas kita ini didukung penuh oleh banyak teman-teman diaspora di Arab. Dan kalau dari antusiasnya sih pasti gak kalah semangat ya sama teman-teman di tanah air Pak. Ya, nah, pasti. Kita kan terakhir kali ketemu Timnas Arab Saudi itu kan 10 tahun yang lalu, 2014 Pak. Kebetulan mainnya di Arab Saudi juga kan Pak ya, di kota Dammam kalau nggak salah waktu itu. Nah dulu Pak Erlangga sempat nonton juga nggak? Gimana ceritanya waktu itu Pak? Kalau nggak salah kita kalah 0-1 waktu itu. Iya, jadi waktu itu 2014 kebetulan di kota Dammam. Kebetulan juga saya waktu itu kerjanya di kota Dammam, jadi datang. Tapi pada saat itu kita nggak terlalu banyak yang datang mendukung karena dulu kita dapat informasi penjualan tiketnya itu telat banget, sekitar berapa hari sebelum pertandingan. Terus tiket juga dibelinya harus on the spot ya, namanya masih dulu ya kan, kita harus datang ke stadion, ngantri dan segala macam. Jadi kita nggak tahu. Tapi bukan cuma supporter Indonesia aja yang sedikit pada saat itu, supporter Saudinya pun sedikit. Jadi mungkin animonya, antusiasnya belum nggak sebesar sekarang ya. Sekarang kan Timnas Indonesia lagi bagus-bagusnya, jadi bukan hanya pencinta bola yang gila bola banget yang dukung Timnas, tapi semua lapis masyarakat Indonesia tuh semua tuh dijatuh hati sama Timnas Indonesia tuh dari segala jenis usia. Jadi alhamdulillahnya sekarang kita lihat animonya dari masyarakat jauh lebih bagus daripada 10 tahun lalu. Ya, baik. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi terkait ini Pak, tadi kan mau bilang bahwa sudah terjadi banyak perkembangan Pak ya, supporter kita dan juga bagaimana animo sepak bola di Arab Saudi.
sekarang kan Arab Saudi juga secara sepak bola sedang berkembang Pak ya. Kemarin kan kita juga lihat tahun 2022 timnas Arab Saudi bisa ngalahin Argentina sampai mereka libur nasional, dan juga sekarang Liga Saudi juga udah kedatangan Cristiano Ronaldo dan banyak-banyak bintang lain, dan tim dan supporter kita juga semakin bertumbuh jumlahnya. Nah ini kalau di sana kira-kira aman nggak ya Pak? Maksudnya kalau misalkan supporter kita ketemu sama supporter Saudi gitu di stadion? Kalau dari segi keamanan sih, saya insya Allah yakin aman ya. Jadi kalau di Saudi ini, pertama kita dari penyelenggara tuh mereka udah mempersiapkan gimana kalau penonton itu nggak akan bercampur. Jadi dari seat, dari tempat duduk itu kita udah di blok tanpa kita harus request. Jadi memang di sini semua tempat duduk sudah di blok untuk pendukung away di mana, pendukung home di mana. Jadi pada saat kita beli di sistem pun kita nggak bisa beli di tempat yang pendukung home. Jadi kita khusus yang tadi saya bilang, makanya saya bisa hitung sekitar kasar ada 3.500 sampai 4.000 karena itu kita bisa lihat dari seat map-nya. Tinggal kita hitung aja, itu udah khusus Indonesia. Jadi pada saat kita beli tiket, kita ditanya dukung mana, dukung Indonesia, dan hanya blok itu yang available. Itu dari segi kesiapan penyelenggara. Tapi di lapangan pun nanti dari gate-nya itu akan dibedakan. Dan di sini juga pengalaman saya nonton pertandingan Liga Saudi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk dengan atribut dari tim lawan atau bahkan tim yang nggak main sekalipun, misalkan saya nonton Al Nassr lawan Al Hilal, tapi ada yang datang pakai baju Al Ittihad gitu atau Al Ahli, ini nggak boleh masuk. Jadi di sini udah dari lapangan pun akan seperti itu, dan saya yakin di sini panitianya akan implementasi seperti itu. Insya Allah keamanan dijaga. Kalaupun nanti kita ada ketemu sama supporter Saudi, pengalaman saya sih so far di sini dan di Qatar sama lah namanya supporter, kalau beramai-ramai pasti akan berisik. Tapi mereka tuh berisiknya lebih ke arah, so far yang saya alamin sendiri di Istara ya namanya senang-senang gitu. Jadi bukan berisiknya yang rusuh ngajak berantem, tapi mereka tuh yang kayak ledek-ledekan, gimana sih, ledek-ledekan verbal biasalah, tapi nggak sampai yang berlebih. Oke, udah menarik sekali nih tadi Pak Erlangga jelasin kita soal kultur sepak bola di Arab Saudi ya. Dan juga yang salutnya ternyata udah terorganisir banget ya sana, tiketing dan pengamanan segala macam. Kira-kira udah nyiapin lagu atau chant atau koreo gitu nggak Pak untuk nanti dukung timnas di stadion? Iya, jadi kalau kita ini Garuda Saudi kan baru kebentuk sekarang nih, karena ada event sekarang timnas datang. Untuk sebenarnya persiapan untuk insya Allah U20 tahun depan main di Saudi sama Piala Asia 2027 ya. Jadi kita mau ngesolitin, ini pertama kali kita ketemu, jadi semuanya masih gerilya lah lewat WhatsApp, antara koordinasi antara dari kota Riyadh ke kota Jeddah dan kota Dammam dan kota-kota lainnya Madinah, itu masih kita lewat WhatsApp komunikasinya. Jadi yang dari saya yang mencoba ngumpulin teman-teman ini, saya cuman biasalah forwardin chant-chant yang udah ada available di YouTube, kumpulin. Tapi dari saya sendiri, saya datang persiapin bawa drum, bawa snare drum, terus juga ada teman yang mempersiapkan bendera-bendera yang besar-besar yang 3 meter panjangnya, kita bikin didukung KBRI juga, kita bikin banner, jadi itu yang kita siapin. Nanti teknisnya gimana di lapangan, harapannya sih bisa rame kayak kita di Qatar waktu itu udah kompak, tapi kan Qatar punya pengalaman yang banyak. Ini Saudi baru pertama kali, jadi mungkin kalau nanti kita agak ngaco-ngaco dikit atau mungkin masih banyak penonton yang duduk, maklumin aja karena nggak semuanya mungkin sering nonton bola seperti teman-teman yang lain gitu. Tapi ini pertama kali, mudah-mudahan ini jadi awal yang baik buat kita persiapan U20. Kalau timnas kita lolos, bismillah lolos. Sama nanti 2027 kita, kalau kita masih panjang kita kerja di Saudi, ya kita akan dukung sepenuh hati. Siap. Nah, ini menarik banget tadi udah mempersiapkan segalanya dari bendera sampai drum. Itu kalau bawa kalau bawa barang-barang seperti itu aman Pak ya? Sesuai sama emang diperbolehkan Pak ya? Atau harus izin dulu dari jauh hari? Jadi kita kemarin panjang nih ceritanya. Jadi sebenarnya kemarin kita khawatir. Karena kayak saya dan beberapa teman itu biasa nonton pertandingan liga. Saya biasa nonton Al Nassr, ada teman yang biasa nonton Al Ittifaq di kota Dammam, ada teman yang biasa nonton Ittihad di kota Jeddah. Kita kalau nonton liga itu
untuk bawa-bawa alat-alat itu khusus supporter yang terdaftar, dan mereka tuh harus izin polisi dan segala macam. Itu yang kita tahu. Terus yang kedua, kita berdasarkan teman-teman yang di Qatar, waktu itu kita ikutan bantu-bantu mereka juga ikut nimbrung. Kita untuk masuk ke stadion perlu surat izin dari polisi, dari AFC, terus diperiksa polisi berapa jam sebelum pertandingan. Jadi kita dengan pengalaman itu kita agak khawatir. Kita kemarin gerabak-gerubuk nyari minta izin ke siapa, kita minta tolong sama KJRI di Jeddah karena mereka yang membantu fasilitasi timnas di sini. Kita nggak nembus sampai H-1. Saya akhirnya alhamdulillah dari kontak ketemu sama Pak Arya Exco PSSI. Oke. Saya bilang, saya langsung curhat, Pak, ini kita udah H-1, ini alat-alat gimana kita nggak bisa masuk. Langsung Pak Arya langsung gercep tuh, kasih saya kontak yang di lapangan di sini siapa, suruh kontak, saya langsung gimana nih alat-alat gimana, langsung kita dapat ACC. Dia boleh bawa drum, bawa ini, yang penting sewajarnya. Kita sebagai tim tamu di sini nggak usah yang over the top, tapi kita mendukung sewajarnya. Jadi insya Allah nanti kita bawa alat-alat gebuk masuk, spanduk-spanduk masuk. Selama yang jelas kalau di Saudi adalah jangan ada unsur-unsur politik lah. Itu kalau itu udah lumrah. Di Saudi itu kalau kita dukung negara aja udah aman. Tapi nggak usah yang unsur-unsur di luar sepak bola gitu. Oke. Ya semoga dengan dilancarkan segala urusan teman-teman supporter, mungkin ini juga pertanda baik untuk timnas kita nanti ya, untuk mencuri poin. Amin, insya Allah. Nah, sekarang saya ingin tahu pendapat Pak Erlangga nih, selaku supporter Indonesia, pecinta timnas Indonesia, tentang nanti kita kira-kira optimis nggak nih kita bisa mencuri poin atau mungkin menang gitu lawan Arab Saudi. Kalau menurut Pak Erlangga gimana? Karena kan kondisi sekarang sama 10 tahun lalu udah beda, Pak. Sekarang kita banyak pemain abroad, pemain yang di Eropa, yang di Asia Timur. Coba kalau menurut Pak Erlangga gimana, Pak? Kalau saya pakai hati, bismillah Indonesia menang 3-0. Pakai hati. Mantap. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri, kita harus memikir secara logika ya. Kita memang punya banyak pemain timnas yang bermain di abroad dengan kualitasnya nambah dan kita lebih muda. Harapannya mungkin kita bisa ngimbangin, tapi kalau kita bisa seri aja, itu udah hasil maksimal menurut saya. Karena apa? Pemain-pemain timnas Saudi yang bermain ini mostly adalah pemain yang kemarin main di Piala Dunia dan Piala Asia. Mereka tuh belum banyak rotasi. Pemainnya dengan kualitas tim yang bisa ngalahin Messi dan kawan-kawan. Yeah. Dan di Asia pun kemarin di Piala Asia kan mereka jauh kan dengan komposisi pemain yang sama. Jadi mereka memang masih menakutkan, dan faktor eksternal lainnya adalah sekitar 75% dari pemain timnas Saudi ini mereka di klub nggak main karena kebanyakan pemain asing. Jadi kayak kalau saya nonton timnas Saudi, saya suka nonton kalau misalkan karena di sini tiket murah banget, jadi suka nonton ke stadion gitu. Mereka tuh kayak balas dendam pas main di timnas. Gua nggak main nih di klub, gua jor-joran main di timnas. Mereka gila-gilaan nih kalau saya lihat. Jadi kalau ini harapannya sih tetap Indonesia menang, tapi kalau misalkan bisa aja kita nahan seri di tandang khususnya, ya itu udah hasil yang benar-benar sangat maksimal sih menurut saya sih. Oke, berarti secara mental kita harus kuat nih Pak ya, karena justru mereka nggak main bukannya malah jadi lemah hati, malah jadi semakin membara gitu ya. Betul, kalau timnas Saudi ini saya lihat mereka yang jarang, kayak kipernya aja, kiper cadangan, nggak pernah main di klub, atau beberapa back atau sayapnya, strikernya itu, atau inilah pemain jangkarnya, nggak tahu, saya belum cek line up Saudi, tapi kaptennya Salman itu di Al Hilal aja sekarang udah dibuang karena nggak pernah main, dia pindah ke klub divisi 1. Dia pas lagi di timnas tetap aja mainnya maksimal, jadi kayak saya ngeliatnya kayak balas dendam gitu. Kayak dia nggak pernah main, kalah sama Ruben Neves, dia balas dendam di timnas. Iya. Iya, dan mereka juga di klub bersaingnya dengan pemain-pemain kelas Eropa. Betul. Ya. Jadi mereka kualitasnya pun menanjak gitu. Kalau saya lihat kualitas mereka, mereka dari disiplinnya dan segala macam, dari pola permainannya. Ya, saya cuma berharapnya aja mereka nggak kompak, jadi biar kita bisa menang. Mudah-mudahan aja. Oke. Pak, sekarang di Jeddah ini cuaca gimana Pak? Karena kemarin tuh ada yang bilang, bahkan Sinteyong langsung yang bilang, ini sempat hujan, kita jadi fokus terganggu.
sebenarnya kondisi cuaca gimana Pak? Apalagi terutama kalau malam hari biasanya gimana Pak? Kalau Jeddah itu dia karena di pinggir pantai, jadi lebih lembab. Jadi hari ini tadi kebetulan lembab, prediksi nanti malam juga akan lembab. Mungkin kalaupun hujan ada berapa persen lah ya, kemungkinan kecil. Kemarin memang hujan besar, tapi itu biasanya kalau hujan ya udah sehari atau dan numpang lewat aja sih prediksi cuaca. Nanti mungkin kemungkinan hujannya kecil. Cuma itu yang saya, karena biasanya nih untuk kualifikasi ronde 2 kemarin timnas Saudi mainnya di Riyadh. Tapi saya nggak tahu kenapa pas lagi di ronde 3 ini mereka pindah ke Jeddah. Saya ini pendapat pribadi ya, jadi jangan di quote kalau ini resmi atau enggak. Saya berpikiran apakah mereka sengaja pindah ke Jeddah untuk menguntungkan dari segi cuaca yang mereka biasa. Jadi karena lembabnya tuh lebih lembab dari Jakarta, lembab banget. Tapi kan pemain lokal Saudi ini udah biasa main begini kan. Apakah ekspektasinya timnas Saudi adalah tim-tim tamu, bukan cuma Indonesia, tapi semua yang di grup nanti datang ke sini mereka kewalahan karena fisiknya nggak kuat. Karena lembabnya tuh, ya kita bayangin Jakarta lembab, ya di sini jauh lebih lembab. Di bulan September ini lembabnya benar-benar sampai kita keluar dari ruangan aja tuh langsung semuanya berembun, langsung keringetan gitu. Itu mungkin faktornya, karena sebelum ini ronde kualifikasi sebelumnya mainnya selalu di Riyadh. Dan Riyadh itu cuacanya walaupun panas tapi kering, maksudnya lebih bisa diterima, fisik nggak terlalu capek. Tapi kan kalau lembab itu kan kalau nggak biasa ya, apalagi pemain kita banyak yang main di Eropa gitu kan, takutnya mereka nggak biasa, napasnya kurang. Ya itu cuman dari saya pribadi sih, mungkin itu strategi dari timnas Saudi, mungkin ya, itu prediksi saya, karena tiba-tiba aja mereka pindah. Sebelumnya mereka main di Stadion Al Nassr di Riyadh. Oke, siap. Ya itu menarik juga sih Pak, karena kayaknya beberapa negara akan menerapkan strategi itu untuk keuntungan di kandang masing-masing. Seperti Cina contohnya ya kayak gitu. Itu kan faktor eksternal yang di luar taktik ya. Benar. Tapi di sini kan pemain timnas Saudi ini kan mereka biasa main di kondisi ini, minimal seminggu sekali mereka main di kondisi lembab gitu kan. Jadinya mereka feeling saya begitu, karena nggak ada alasan untuk pindah ke Jeddah. Karena Stadion Al Nassr pun baru direnov, jadi lagi bagus-bagusnya gitu. Maksudnya saya nggak ngerti mereka kenapa pindah gitu. Oke. Pak, saya penasaran, tadi kan menyinggung sedikit soal tiket murah ya. Kalau tiket pertandingan ini berapa Pak harganya Pak dibeli teman-teman? Kalau tiket ini kita mulainya dari 10 Saudi Riyal, ya berarti 40.000 ya, sampai ada yang berarti 10, 15 sama 30 Riyal kalau nggak salah. Baik. Itu yang untuk yang tribun yang udah di set, jadi ada 3 kategori. Berarti sekitar 40.000 sampai 60.000-an ya, sekitar segitu, atau nggak sampai 100.000. Tapi ada juga section VIP yang nyampur, itu di harga 300 Riyal, berarti dikali 4.000 1,2. Itu section VIP. Oke. Jadi relatif terjangkau ya. Nah, ya di sini biasa segitu harga tiket bola. Nah, Pak, mungkin terakhir ini saya mau minta pendapat Bapak selaku supporter ya, melihat Martin Paes akhirnya bisa dimainkan, available, eligible. Nah, kira-kira gimana? Apakah Pak Erlangga dan teman-teman supporter jadi lebih optimis nih karena ada satu kiper berpengalaman di Eropa dan benua Amerika yang akan mengawal gawang kita kemungkinan kalau dini hari nanti kalau di Jakarta? Pede ya, insya Allah. Kebetulan tadi sebelum kita call, abis ketemu sama Martin di sini, abis ngobrol. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau memang tidak ada halangan, kalau memang dia main kita lebih confident. Bukannya tidak percaya sama Hernando Ari, tapi kita lihat dari postur tubuh dan segala macam, dan kita lihat dia udah latihan dan dia tadi kelihatannya confident banget pas ketemu pagi-pagi kita di sini. Mudah-mudahan dengan adanya Martin bisa upgrade dari segi pemainnya, upgrade, dan juga teman-teman yang tidak main seperti Hernando dan kiper-kiper yang lain juga belajar dari pemain-pemain yang datang dari abroad itu. Jadi terpacu lah gitu. Jadi saya insya Allah kalau misalkan Martin main, mudah-mudahan nanti clean sheet seperti tadi mimpi saya 3-0 bisa tercapai. Nah, Pak, sedikit kepo dong nih Pak, ngobrol apa aja Pak sama Martin Paes Pak?
Iya, tadi ketemu sama beberapa pemain nih. Kebetulan memang saya lagi ada janjian sama orang di hotel yang sama-sama timnas Oh, oke. nginep. Jadi tadi mereka mau pergi ngopi dan segala macam. Ada beberapa pemain yang ke gym, jadi kita ketemu sama beberapa pemain. Jadi cuma ngobrol-ngobrol biasa ya, karena kita tahu ini kurang dari 12 jam sebelum kick off. Iya, Kita nggak iya, mau iya. juga mengganggu mereka, seharusnya steril gitu kan. Jadi kita ya sewajarnya aja data ketemu, good luck dan segala macam, tanya mereka gimana feelingnya, confident atau gimana. Ya kita doain lah. Jadi kita juga harus memberi space juga sama pemain timnas. Itu yang juga yang kemarin sama teman-teman Garuda Saudi itu kita udah warning. Jadi kalau nanti memang kan di sini tidak terlalu ketat security-nya gitu. Kalau memang ada kesempatan untuk ketemu pemain timnas, beri mereka space, jangan sampai mereka terlalu kewalahan dengan kita. Jadi ya kita so far sih teman-teman yang ketemu dari kemarin foto-foto ya kita cuman sewajarnya aja, nggak terlalu berlebih, nggak terlalu minta tanda tangan terlalu banyak sampai ngantri-ngantri sih. Memang kita mau, ini kan penting juga buat negara ya, jangan sampai ada pemain kecapean gara-gara ada supporter sama fans yang mau FOMO gitu istilahnya. Siap, oke. Tapi kalau dari raut wajah pemain itu gimana Pak? Apakah tampak berapi-api, confident atau gimana Pak? Kalau dari gesturnya itu tuh. Kalau saya lihat sih relax ya. Tadi beberapa ada tadi terakhir ada Shane, ada Sandy, mereka relax, nggak ada beban tapi fokus gitu. Jadi ini kan udah sekarang kira-kira berapa? Paling 9 jam sebelum kick off ya. Jadi mereka memang udah mindsetnya udah fokus dan nggak ada takut lah. Kalau kita tanya gimana menang, dia bilang 3 point. Jadi kita kasih kepercayaan penuh sama pemain dan juga tim pelatih dan staff udah mempersiapkan sebaik-baiknya. Ya insya Allah mudah-mudahan semua mimpi semua rakyat Indonesia bisa tercapai malam ini. Semua kita bisa happy. At least weekend ini kita happy sampai nanti ketemu Australia. Amin ya robbal alamin. Oke, siap Pak Erlangga, terima kasih banyak atas waktunya Pak, udah berbincang, berbagi dengan Kumparan Pak ya. Ya, selamat bersenang-senang, selamat mendukung Garuda, dan semoga itu tadi ya, mimpi kita tercapai. Menang, tapi paling enggak kalau nggak menang ya udah bisa curi poin gitu Pak ya. Betul. Yang penting mainnya 100%. Kita kan seperti Chen ya, menang kalah kita tetap dukung timnas kan. Jadi yang penting 100% kita semua pasti happy. Terima kasih Pak Erlangga. Sehat selalu, sukses terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman Kumparan, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Muhammad Erlangga, pelaku perwakilan supporter Indonesia di Arab Saudi. Beliau sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di Jeddah. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya.